Nah, kali ini kita akan membahas tentang modul piutang pada sakti. Kalian mau tahu dong penjelasannya kayak gimana? Ikutin kami ya! Sebelum membahas modul piutang, kalian tahu nggak sih apa itu piutang? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Setelah mengetahui piutang itu apa, kalian tahu nggak sih apa itu modul piutang? Modul piutang adalah bagian dari sakti yang berfungsi untuk melakukan penata usahaan transaksi piutang di satuan kerja pengguna sakti. Terdapat 3 modul piutang, yaitu piutang PNBP, piutang tagihan penjualan angsuran, piutang tagihan tuntutan perbendaharaan, atau tuntutan ganti rugi. Alur modul piutang. Alur modul piutang dimulai dari perekaman referensi debitur untuk menghasilkan data berupa daftar referensi debitur yang digunakan dalam proses pencatatan piutang. Selanjutnya, dalam mencatat piutang, proses ini terkait langsung dengan modul General Ledger dan pelaporan untuk pembentukan jurnal pengakuan piutang. Data piutang yang dihasilkan dari proses pencatatan piutang selanjutnya akan dilakukan pelunasan oleh debitur melalui settlement atau apabila piutang belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat peringatan. Integrasi modul piutang. Modul piutang terintegrasi dengan 4 modul lainnya yang terdapat di sakti, yaitu modul administrasi, modul pembayaran, modul bendahara, dan modul general ledger dan pelaporan. Terdapat 9 menu di dalam modul piutang. Yang pertama, perekaman referensi debitur adalah submenu yang digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Yang kedua, pencatatan piutang tagihan adalah submenu yang digunakan untuk merekam data. Ketiga, transaksi pembayaran atau settlement piutang adalah submenu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran atau pelunasan piutang dengan mengambil data dari 4 sumber data setoran. Koreksi piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Submenu ini juga bisa digunakan untuk melakukan koreksi nilai piutang atas adanya pembayaran tahun sebelumnya yang belum dilakukan settle piutang. 5. Restrukturisasi piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kualitas piutang sesuai dengan dokumen penetapan restrukturisasi piutang. 6. Surat peringatan adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi atas surat peringatan yang diterbitkan satuan kerja kepada debitur piutang yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas piutang saat proses penyisihan semesteran. 7. Penyisihan piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan transaksi penyisihan piutang setiap semester dengan terlebih dahulu menutup buku piutang sampai dengan sebelum bulan dilakukan penyisihan. 8. Transfer keluar dan transfer masuk piutang adalah submenu yang digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK atau arsip data kantor. 9. Penghapusan piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan transaksi penghapusan piutang yang terdiri dari hapus buku dan hapus tagih. Laporan piutang sakti. Dari 9 menu yang disebutkan sebelumnya, akan menghasilkan 6 laporan yang terdiri dari 1. Rekap piutang yang sudah lunas, yang berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode yang dipilih. 2. Kartu buku piutang, yang berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode yang dipilih. 3.
kartu penyisihan piutang tetap pagi yang berisi daftar piutang dari penyisihan dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. 4. Rekapitulasi transfer keluar dan transfer masuk yang berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. 5. Rekonsiliasi piutang general ledger dan pelaporan yang berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul general ledger dan pelaporan. 6. Piutang jatuh tempo, yaitu berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Gimana standards? Udah pada ngerti dong gimana modul piutang pada Sakti? Makin mudah kan belajar sistem informasi akuntansi pemerintah? Sampai ketemu lagi ya di modul-modul lainnya.